Cek. Bismillah. Masih ada yang ditunggu gimana? Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ibu-ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ala yang karuniakan rahmat, hidayah serta taufik darinya. Hari ini kita bisa kembali bermajelis, melanjutkan pembahasan yang sempat tertunda. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini ditulis sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga niat kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang manfaat untuk kita di yaumul hisab kelak. Oleh karenanya, sebelum mulai saya mengajak ibu-ibu semua untuk kembali meluruskan niat, kakak-kakak, ibu-ibu, meluruskan niat kita bahwa duduk di majelis ini dalam rangka untuk mencari ilmu, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Ibu-ibu yang saya muliakan karena Allah, pembahasan kali ini pembahasan yang menurut saya cukup menarik untuk kita bahas. Apa itu? Yaitu temanya agama itu mudah, atau kemudahan dalam beragama. Sebuah kaidah yang difahami oleh seluruh kaum muslimin, khususnya para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu dalam agama ini, bahwa agama itu dibangun di atas kemudahan. Sehingga apabila kita melihat ada ajaran-ajaran, syariat-syariat yang menyusahkan kaum muslimin, maka perlu diteliti, perlu dicari tahu apakah benar dia merupakan bagian dari agama ini atau tidak. Di antara dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah tentang kemudahan dalam beragama sangat banyak. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-Baqarah 185, kalau Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah SWT firman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, sesungguhnya Allah menginginkan atas kalian, atas kita semua, atas umat ini, kemudahan, wa la yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan bagi kita kesulitan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah yang ayat-ayat terakhir, ayat 186, Allah SWT firman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberatkan kita semua, umat ini, kecuali sesuai dengan kesanggupan kita, sesuai dengan kesanggupan pemeluk agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat ke-78, kalau Ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan di dalam agama ini atas kalian kesukaran, kesulitan. Artinya seluruh syariat-syariat yang ada dalam agama ini pada asalnya mudah. Allah memberikan kemudahan. Pertanyaannya, lantas mengapa begitu banyak kaum muslimin yang masih meninggalkan kewajiban-kewajiban ini? Nabi SAW juga pernah bersabda, sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari, ditulis dalam sahihnya, beliau mengatakan, inna hadad dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah.
Walan yushadda dina ahadun illa ghalabahu. Dan tidaklah seseorang mempersulit dirinya dalam beragama, ya, dipersulit, ya, dalam beragama, kecuali dia yang akan dikalahkan oleh sikapnya. Ya. Kecuali dia yang dikalahkan oleh sikapnya. Nah, itu banyak terjadi. Ya. Nabi SAW juga, sahabat pernah berkata tentang Nabi SAW, ma khuyira Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman. Nabi SAW itu, kata sahabat, kalau diberikan dua pilihan, maka beliau akan memilih yang paling mudah di antara keduanya, selama tidak ada dosa di dalamnya. Itu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Menunjukkan bahwa agama ini mudah. Ya. Agama ini mudah. Ya. Apa bukti agama ini mudah? Mari kita telah. Ya. Di dalam ibadah salat misalnya, Allah dan Rasulnya menjadikan banyak sekali kemudahan. Ya. Contoh terkait dengan istiqbalul kiblah. Ya. Istiqbalul kiblah yang merupakan syarat salat, yaitu menghadap kepada kiblat. Ternyata seseorang yang tidak mampu menentukan arah kiblat, tidak ada orang tempat bertanya, tidak tahu cara melihat arah matahari, maka dia boleh sholat menghadap mana saja dan sah sholatnya. Ya. Fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun engkau menghadap, maka disitulah wajah Allah. Kata mufassir, yang dimaksud dengan ayat ini adalah arah kiblat. Ya. Kalau kita tidak mampu menentukan arah kiblat, sholat di mana saja, menghadap mana saja, maka itu sah sholatnya. Ya, sah sholatnya. Bahkan asbabul wurud, sebab turunnya hadis ini, ayat ini, yaitu ketika sahabat sholat dan ketika itu mendung, tidak bisa melihat arah matahari, mereka sholat. Selesai sholat, rupanya arah kiblatnya salah. Mereka lapor kepada Nabi. Maka turunlah ayat ini, ya, menunjukkan bahwa sholat mereka sah. Ya. Begitupun kita, sewaktu-waktu kalau kita melakukan safar, tidak tahu arah kiblat, sholat menghadap mana saja. Ya. Ini yang pertama, kemudahan dalam sholat. Contoh kemudahan lain dalam sholat terkait dengan taharah, berwudu atau bersuci. Ya. Pada asalnya bersuci itu pakai air, ya, pakai air berwudu. Tapi rupanya agama ini memberikan kemudahan. Kalau kita tidak menemukan air, atau kita melakukan safar, airnya ada tapi cukup hanya untuk minum, misalnya. Ya, hanya cukup untuk minum. Kemudian, ya, kita mau sholat, mau berwudu, airnya tidak ada. Ada khusus untuk minum. Ya. Atau ada orang sakit. Kata dokter, kamu tidak boleh kena air dulu. Tidak boleh kena air dulu sampai sembuh, misalnya. Maka dia tidak punya pilihan, ya, kecuali dia harus tayammum. Ini kemudahan yang Allah berikan. Ya, kemudahan. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Ya, Allah Subhanahu wa firman terkait dengan tayammum ini, apabila kalian sakit atau dalam keadaan perjalanan, ya, dan tidak ada air, ya, tidak dapat air, atau baru keluar dari toilet, buang air, mau wudu nggak ada air. Ya biasanya orang Arab itu kalau ndak ada air istijmar, ceboknya pakai batu, dan itu sunnah. Pakai 3 buah batu. Ya. 3 buah batu dibersihkan kotorannya. Itu sunnah, namanya istijmar. Kalau pakai air namanya istinja. Ya. Nah, tapi apa? Setelah buang air harus berwudu kalau kita mau sholat. Nah, tidak ada air. Ya. Fatayammamu sa'idan. Maka dia boleh bertayammum dengan debu yang baik, dengan debu yang suci. Debu yang bersih, ya, boleh. Ini kemudahan yang Allah berikan dalam bersolat. Ya. Contohnya lain,
ya, contoh lainnya kemudahan dalam ibadah sholat. Sholat itu ya, salah satu rukunnya al-qiyamu ma'al qudrah. Berdiri bagi yang mampu. Ya, itu rukun. Tapi rupanya ya, Nabi SAW pernah mengabarkan bahwa siapa saja dari umat ini yang tidak mampu sholat sambil berdiri, maka dia boleh sholat sambil duduk. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Sholli qa'iman." Sholatlah kalian sambil berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak mampu, ya, misalnya sakit, misalnya ada orang yang kakinya keseleo atau habis patah, jatuh, tidak bisa berdiri. Atau mungkin sudah tua renta, kalau mau berdiri tidak bisa, ya. Maka boleh dia sambil duduk. Fa qa'idan. Oh, rupanya duduk juga tidak bisa. Sakitnya sudah parah. Maka sholat sambil terlentang. Boleh. Ini kemudahan. Ya. Tapi saya ingatkan, ya, banyak ibu-ibu yang salah. Atau banyak orang tua yang keliru. Ya. Al-qiyam al-qudrah, berdiri bagi yang mampu, itu rukun. Artinya apa? Ada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau jalan bisa. Ya. Pergi dapur, bisa. Pergi kemana bisa. Tapi giliran sholat langsung duduk. Baru mulai sholat langsung duduk. Ini salah. Ini keliru. Kenapa? Karena berdiri ketika sholat itu rukun. Ya. Maka harus dilakukan rukun. Ini sesuai dengan kemampuan. Maka solusinya, berdiri dulu waktu takbiratul ihram. Kalau rasa sudah capek baru duduk. Jangan baru mulai langsung duduk. Ini keliru. Kecuali dia memang tidak mampu dari awal. Kecuali memang dia tidak mampu. Mau pergi ke depan saja nggak bisa. Ini jalan-jalan kemana-mana bisa. Tapi giliran sholat langsung duduk dari awal. Keliru, tidak boleh. Kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh. Ada riwayat. Nabi SAW itu sholat sunnah sambil duduk. Walaupun dia bisa berdiri. Nah, itu boleh. Tapi sholat wajib, sholat fardu tidak boleh. Harus dimulai dengan berdiri dulu, ibu. Ya. Minimal takbiratul ihram sampai berdiri. Allahu Akbar. Sudah baca istisqa, mau duduk. Tapi kalau masih kuat berdiri dikit, berdiri dulu. Nanti kalau sudah mulai capek, baru duduk. Begitu ya. Paham ya? Nah, ini kemudahan yang Allah berikan. Ya. Apalagi kemudahan? Kemudahannya itu menjamak sholat. Kalau kita lagi sakit. Atau lagi safar. Atau lagi hujan, bapak ibu. Ibu-ibu ya. Lagi hujan. Itu boleh jamak. Ya. Khususnya yang laki-laki. Yang tidak bisa jamaah di masjid karena hujan deras. Boleh dia jamak di masjid. Ya. Atau ibu-ibu lagi sakit misalnya. Sakit. Ya. Atau ada urusan sibuknya minta ampun misalnya. Misalnya ibu-ibu ini terlanjur pesan catering. 1000 porsi. Mam Fitria. Misalnya. Amin. Bilang amin Mam Fitria. Amin. 1000 porsi. Ya. Mam Fitria kerja sendiri misalnya. Atau 2 orang saja. Sementara waktunya tinggal 1 jam. Misalnya. Kuenya ini harus dihabiskan. Banyak. Nah, sementara Mam Fitria mau sholat duhur. Khawatirnya nanti sholat asarnya kebablasan. Karena ini sibuk, ribet, harus cepat-cepat dikasih. Maka itu boleh jamak. Tapi jamaknya 4 rakaat. Tidak boleh 2 rakaat. Beda antara jamak dengan qashar. Ya. Jamak dengan qashar itu berbeda. Qashar itu meringkas 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ini khusus untuk musafir. Imam Fitria dari Wekobak ke Wengapu. Misalnya, jenguk keluarga. Nah itu boleh qashar. Tapi kalau sibuk, sakit, itu tidak boleh qashar. Tetap 4. Tapi boleh digabung. Sholat asar dan duhur dilakukan pada waktu duhur. 4. Nah itu boleh. Kalau lagi sakit misalnya. Atau lagi ribet, buru-buru harus segera. Boleh. Ya, khawatirnya asarnya nanti kebablasan. Maka boleh dia jamak. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas beliau mengatakan, jama'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati min ghairi khaufin wala matarin wala maradin. Dalam riwayat dikatakan, ya, Nabi SAW itu kata Ibnu Abbas pernah menjamak menggabungkan artinya. Salat misalnya duhur dan asar atau maghrib dan isya di Madinah, yang artinya beliau tidak safar. Yang artinya kalau kita bilang Mam Fitria ada di Wekubak.
Imam Fitri tidak sedang melakukan perjalanan ke Wengapu. Yang pertama, ya. Min ghairi khaufin, dalam keadaan tidak ada perang. Ya, aman. Ya. Wala matarin, hujan juga nggak ada. Ya. Kalau hujan itu sudah jelas, boleh kita jamak, sudah jelas. Tapi ini kata Ibn Abbas, Nabi jamak, nggak ada hujan, nggak ada perang, tidak safar. Bahkan dalam riwayat dikatakan Nabi tidak sakit. Beliau jamak. Ketika Ibn Abbas ditanya oleh muridnya, lima fa'ala dzalik? Kenapa Nabi melakukan demikian? Ya, kaila yukhrija ummatahu, agar tidak menyulitkan umatnya. Nabi ingin mengajarkan kepada kita, boleh kadang-kadang itu kalau lagi sibuk, kalau lagi perlu jamak sholat, boleh. Ya, boleh. Ya, tapi bukan tiap hari sering-sering, enggak. Ya. Lagi sakit misalnya boleh. Ya. Boleh dijamak. Begitu juga mengkosor, ya. Ya, mengkosor. Boleh kita itu mengkosor. Misalnya melakukan perjalanan tadi, sholat 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar. Ya. Sebagian orang tidak mau mengkosor, keliru. Karena beranggapan 4 lebih banyak dari 2. Ada orang ini melakukan safar ke Wengapu, ke Lombok, kemana, ke Bali. Dia tidak mau sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena dalam pikirannya 4 lebih banyak dari 2. Ya. Ini matematikanya keliru. Kenapa? Matematika dalam agama itu tidak seperti itu. Ya. Kata Nabi SAW, ya, hiya sadaqatun minallah, faqbalu sadaqatahu. Kosor itu meringankan sholat, sedekah yang Allah berikan kepada umat Islam. Ambil, kata Nabi SAW, ambil sedekah dari Allah. Artinya apa? Kalau safar lebih utama itu sholat 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Karena ada perintah dari Nabi, ambil. Ya, ambil 2 rakaat itu. Bahkan dalam hadis lain kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an yu'ta azaimuhu. Ya, kata Nabi SAW, Allah itu suka kalau hamba itu mengambil keringanan yang Allah berikan. Sebagaimana Allah suka kalau hamba itu melakukan perintah-perintahnya. Jadi kalau dikasih keringanan, ambil keringanan tersebut. Bukan berarti kita malas. Bukan. Tapi kita ya menghargai pemberian Allah. Ini Allah yang kasih sedekah, kata Nabi. Ambil. Ya, ambil sedekahnya. Seperti itu. Ya. Nah ini terkait dengan sholat. Ada kemudahan yang Allah berikan dalam ibadah, misalnya ibadah puasa. Ya. Ya. Ibadah puasa misalnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita berpuasa. Apa saja kemudahannya? Kita tahu sama-sama bahwa puasa itu hukumnya fardu ain, wajib, puasa Ramadan misalnya. Tapi ternyata Allah memberikan kemudahan kepada umat ini. Ya. Contohnya, orang kalau sakit, kalau safar, boleh tidak puasa. Ya. Boleh tidak puasa. Nanti dia bisa ganti. Ya. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit, ya, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, dia merasa berat, lagi sakit, bulan Ramadan, sakit, mau puasa susah. Atau lagi perjalanannya jauh. Misalnya pergi Kalimantan, jauh, capek. Maka boleh dia tidak berpuasa. Ini kemudahan yang Allah berikan kepada umat ini. Ya. Begitu juga orang-orang yang sudah tua renta, tidak mampu puasa. Kita punya orang tua misalnya, atau kita punya kakak di rumah, sudah tua. Kalau kita paksa puasa bahaya, bisa sakit. Maka tidak apa-apa. Ya. Allah SWT firman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Ta'amu miskin. Barang siapa yang tidak mampu berpuasa, ya, tadi tua renta misalnya, atau sakitnya parah sekali, ya, sakitnya parah, maka cukup mengeluarkan fidyah, membayar fidyah. Ini diketahui Ramadan, 2 bulan lagi, maka harus tahu ilmunya, ya, 2 bulan lagi Ramadan, ya, maka kita itu tidak dipaksa untuk berpuasa. Jangan kita paksa orang tua, kakak kita yang sudah tua, sakit. Cukup kita mengeluarkan fidyah. Apa fidyahnya? 1 bungkus nasi. Gampang. Ya, beli nasi 15.000 di
ini di Bang Muhlis, ya, sudah mulai jual nasi dia. Bisa kita beli nasi. Nanti Ramadan buka sore kan. Nah, nanti misalnya ada kakak orang tua di rumah tidak puasa, boleh dikeluarkan tiap hari. Beli nasi 1 bungkus, harga 15.000, dikasih siapa yang membutuhkan. Kita rasa orang itu orang miskin, orang fakir, kita kasih. Setiap hari 1 bungkus, itu fidyah sudah. Tidak usah repot-repot. Ya. Ya, boleh dikeluarkan tiap hari, boleh dikeluarkan di akhir. Sudah H-1, H-2 Ramadan, misalnya sudah 28 hari tidak puasa. Hitung dengan besok, dikeluarkan 29 atau 30 bungkus misalnya. Dikasih keluar, dibagi-bagi orang miskin. Itu fidyah. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ayat ini juga berkaitan untuk orang hamil. Ini ilmu baru, ibu mungkin belum tahu. Ya. Untuk ibu hamil dan menyusui, ya, menurut Ibnu Umar, seorang sahabat Nabi, ya, berpendapat ayat ini yaitu juga berkaitan untuk ibu hamil dan menyusui. Ya. Karena dalam ayat ini umum. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Masuk di dalamnya ibu hamil dan menyusui. Tidak perlu dia qadha. Cukup membayar fidyah. Ini yang saya terapkan kepada istri saya. Ya. Bentar lagi, begitu lagi. Ya. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan dia harus mengqadha. Ya. Ada juga yang mengatakan harus qadha, harus fidyah. Ini masalah khilaf. Terserah ibu mau yang mana. Ya, tapi pendapat yang saya sampaikan juga kuat, sangat kuat. Ibu hamil menyusui cukup membayar fidyah, tidak perlu diganti. Karena dia masuk dalam keumuman ayat. Orang yang tidak mampu berpuasa. Ya, namun di sini terjadi perselisihan, perbedaan pendapat di antara ulama. Ya, nah, ini. Kemudian kemudahan yang Allah berikan, ya, bagi orang yang berpuasa. Biasanya orang puasa itu masih lupa-lupa. Misalnya 1 minggu pertama, kadang tiba-tiba makan, lupa ya. Ya, siapa ini? Ya, biasanya mungkin kebiasaan ngemil, lupa kalau sudah belum puasa. Tiba-tiba lihat aja makanan, makan. Puasa. Ya, taruh lagi. Ya, ini kemudahan yang Allah berikan. Ternyata kalau yang seperti ini tidak batal. Ya. Ya, man akala aw syariba wa huwa sha'im falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu. Kata Nabi sallallahu, ya. Barang siapa yang puasa, dia tidak sengaja makan atau minum, maka tidak batal puasanya. Hendaklah dia sempurnakan puasanya. Ya, dia sempurnakan puasanya. Karena yang kasih makan dia tadi Allah, kata Nabi SAW. Allah yang buat dia lupa dia sedang puasa. Allah kasih dia rezeki. Ya, jadi ibu-ibu kalau lihat orang lagi makan, jangan dimaki, jangan dimarahi. Wah, ini goblok sengaja. Tidak. Antum perhatikan Nabi bilang ini yang kasih makan orang itu Allah, bukan dia punya mau. Karena yang buat dia lupa Allah. Makanya dikasih makan, minum, rezeki dia dapat. Ya, tapi jangan pura-pura lupa. Terus makan minum, gak salah ya. Makanya kita kalau lihat orang lupa terus makan minum, jangan buru-buru dicela. Ya, hati-hati. Karena ini Nabi bilang Allah yang kasih makan. Nah, Allah yang kasih rezeki buat dia. Ya, ini terkait dengan puasa. Ya. Ya, kemudian terkait dengan ibadah zakat. Ya, zakat. Allah juga memberikan kemudahan dengan ibadah zakat ini. Ya. Bayangkan kalau semua orang disuruh mengeluarkan zakat, habis kita. Ya. Ternyata yang disuruh keluarkan zakat orang-orang yang punya harta saja. Itu pun ada nisabnya. Ada nisabnya. Ya. La zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Dan zakat itu tidak dikeluarkan kecuali hartanya sudah masuk 1 tahun. Ya, nisab. Nisabnya uang itu ya dikiaskan kepada emas 85 gram. Ya. Sekarang emas berapa gram? Berapa 1 gram, Ibu? 2 juta. 2.400.000. Ya. Berarti Ibu, kalau kita punya tabungan di rumah, kalau kita punya emas 85 gram, kita harus mengeluarkan zakat. Ya. Zakatnya berapa? Siapa yang tahu zakat harta itu berapa persen? Siapa yang tahu? 2,5%. Ya, atau gampangnya dibagi 40.
Jumlah harta yang kita punya dibagi 40, itu gampangannya. Ya. Ibu-ibu punya uang tabungan. Bingung, ini saya harus keluar zakat atau tidak ini? Saya bingung. Saya punya rekening, punya saldo. Ya, hitungannya bagaimana? Hitungannya ikuti nisabnya emas. 85 gram. 85 gram kalau diuangkan dikali 2.400.000 dengan harga sekarang. Berarti berapa? Banyak. Banyak. 170, 180 ya? Kurang lebih ya? Kurang lebih sekitar segitu. Berarti ada orang punya tabungan di bawah 170, 160, punya cuma 100 juta. Keluar zakat tidak keluar. Kenapa? Karena kiasnya ke emas dia. Ikuti harga emas. Itu nisabnya zakat. Ya, harta. Seperti itu. Tapi kalau tabungannya sudah di atas 200 juta, 300 juta, dia harus keluarkan. Tinggal dibagi 40, berapa? 2,5% dikeluarkan. Diberikan kepada fakir miskin. Ya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, ya, wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan min Allah, al-ayah. Ya. Zakat itu diberikan kepada fakir miskin, kepada budak untuk memerdekakan budak, tapi sekarang sudah tidak ada. Kepada orang yang terlilit hutang, ada orang terlilit hutang, boleh kita keluarkan zakat untuk membantu membayar hutangnya, boleh. Ada orang yang sudah luar biasa kasihan, parah. Ya, koperasi datang 5 kali, 5 orang satu hari. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ribut dengan koperasi, tetangga sampai pusing. Ya. Selamat pagi 5 kali satu hari. Kasihan, kita kasihan tetangga kita. Ya. Dipecat misalnya, atau penghasilannya kurang. Nah, boleh kita keluarkan zakat untuk bayar hutang-hutang dia. Boleh. Dan itu lebih bagus. Kalau kita kasih orang-orang miskin, banyak yang ngasih. Tapi kalau orang-orang seperti ini jarang diperhatikan, Bapak Ibu, ya. Maka kita kasih, boleh. Atau ada ya, adik-adik teman-teman kita, saudara kita yang belajar sekolah di pondok pesantren misalnya, kasihan orang tuanya miskin. Boleh kita kasih. Dia masuk ke dalam fisabilillah. Anak-anak sekolah pondok pesantren, kita bantu uang kuliahnya, uang sekolahnya. Kita potong dari uang zakat mal, boleh. Ya. Atau orang dalam perjalanan kesulitan, kita kasih. Boleh. Itu zakat. Ya. Nah, ini mudah. Ya. Allah memberikan kemudahan dalam ibadah zakat ini. Ya. Kemudahannya luar biasa. Kemudian dalam ibadah, apa lagi? Sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah. Ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, Allah mewajibkan haji itu bagi orang-orang yang mampu. Ya. Bayangkan kalau kita semua diwajibkan haji. Mampu tidak mampu harus haji. Kalau tidak haji dosa. Wah, luar biasa. Ya. Tapi agama itu mudah. Yang haji itu yang mampu. Apa mampunya? Nafkah. Dia punya bekal untuk perjalanan. Ya. Bekal perjalanan. Ternyata bukan cuma itu. Dia juga punya bekal untuk keluarganya yang ditinggal. Suami misalnya mau haji. Ya, tapi anak istrinya nggak dibiarin harta. Nah, itu tidak boleh. Berarti tidak wajib dia. Dia punya harta untuk berangkat haji, tapi nggak punya harta untuk kebutuhan anak istri di rumah. Maka dia tidak wajib haji. Dia harus tinggalkan harta untuk anak istrinya sampai dia pulang. Ya. Setelah itu, apalagi wajib? Dia sudah daftar haji. Ya. Saya sudah ada uang. Daftar sekarang, tunggu 20 tahun. Nah, luar biasa. Ya. Ya. Insya Allah umur panjang. Tapi sudah umur 90, oh sudah peot kita. Mau haji sudah tidak bisa. Cuma di tempat tidur saja. Ya. Nah ini berarti tidak mampu. Sudah tidak mampu. Ya. Kecuali, ya fulusnya banyak, uangnya banyak, haji plus. 300 juta. Bismillah, kalau uang banyak. Bismillah. Ya. Kalau tidak ada berarti tidak wajib. Atau fisiknya lemah. Ya, tidak wajib juga. Ya. Makanya di antara kemudahan dalam syariat, kita itu diperbolehkan badal haji. Ya. Kita sudah tua, nggak bisa, tapi mau dapat pahala haji.
mau ya terhitung orang yang sudah berhaji. Bagaimana caranya? Kasih orang suruh badan. Bisa pilih saya, misalnya promosi. Ya, enggak ya. Lebih utama keluarga sendiri. Ada anak sendiri, bisa misalnya haji ngerti, suruh haji. Tapi syaratnya dia harus sudah haji. Ya, orang yang mau badalkan haji, dia harus sudah haji. Apa dalilnya? Yaitu seorang sahabiah. Dia datang kepada Nabi, dia katakan, seorang wanita. Ya, dia datang kepada Nabi, dia bilang, "Ya Rasulullah, inna abi la yastati an yathbuta ala rahilah. Afa ahujju anhu?" Wahai Nabi, ayahku ini sudah tua. Tidak bisa duduk lama-lama di kuda, di onta itu. Ya kalau sekarang, tidak bisa duduk di pesawat. Tidak bisa lama-lama di bandara, di pesawat. Sudah tua pokoknya. Nah, bolehkah saya haji untuknya? Kata Nabi SAW, "Na'am, huji an abi." Boleh. Hajilah untuk ayahmu. Boleh. Ini kemudahan. Ya, bisa dapat pahala haji, walaupun bukan dia yang haji. Yang penting dia kasih kebutuhan untuk haji tadi. Daftarkan. Atau diganti. Kan sekarang boleh diganti. Ya, orang meninggal, boleh diganti untuk anaknya. Ya. Cuman kalau anaknya belum pernah haji, tidak boleh dia badalkan. Ya. Dia harus haji untuk dirinya dulu, baru haji untuk orang lain. Ya. Nah, itu lagi. Ya. Kemudian kemudahan dalam haji, mungkin ada yang mengerti tentang haji. Ya. Kalau kita itu di antara wajib-wajib haji itu mabit fi Mina Muzdalifah, bermalam di Mina Muzdalifah. Ya. Terus memakai pakaian ihram, itu termaksud dalam wajib haji. Dia harus melakukan. Tapi kalau dia tidak bisa melakukan karena uzur, maka dia cukup membayar dam. Ya, cukup membayar dam. Bayangkan kalau dia harus mengulang hajinya. Bayangkan. Ada orang ini lupa mabit di Mina. Hajinya batal. Dia harus ulang. Bisa tidak dia ulang? Wong dia haji saja tunggu sampai 30 tahun, 20 tahun. Ini kemudahan yang agama berikan. Ya. Bayangkan kalau orang yang dari jauh-jauh disuruh ulang hajinya. Mana bisa? Susah. Ya. Yang belum haji aja susah berangkat, apalagi disuruh ulang. Ya. Nah, ini kemudahan yang Allah berikan dari ibadah haji. Contoh lagi, ya ini ibu-ibu. Dalam masalah muamalah, ya Islam itu memberikan kemudahan dalam jual beli. Ya, jual beli ibu-ibu. Ya. Kata sahabat, ya, karena Nabi SAW samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Nabi itu gampang kalau jual, ya, gampang juga kalau beli. Artinya gampang itu apa? Tidak repot. Tidak repot. Ya. Jual serbet, jual pakaian, jual sepatu. Ya. Berapa ini Pak? 30. Kasih 25. Ambil. Itu maksudnya. Samaan itu gitu. Kurang-kurang dikit sudah. Ada orang, modal sedikit tidak dapat Bapak. Sudah bohong dia. Ya, dosa. Ya. Dosa. Bohong dosa. Ya. Kata Nabi SAW, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu masih boleh tukar-menukar. Negosiasi masih boleh. Selama belum berpisah. Fa in bayyana wa sadaqa burika lahuma fi bayyihima. Kalau dia jujur, diberkahi jualnya. Jual belinya. Ya. Ya. Jujur dia. Modalnya 20, dia bilang 20. Ini Pak, jujur Pak. Saya beli di Jawa ini 20.000. Ongkos ekspedisi taruhlah 5.000. Saya jual 30 Pak, untung 5.000 saya. Kalau jual 5.000 rugi saya. Ini orang jujur. Ya. Kalau ada orang tidak jujur, modalnya 15, orang tawar 25, aduh modal saja belum dapat. Bohong, dosa. Ya. Hati-hati yang seperti ini, hati-hati. Ya, hati-hati. Hati-hati. Ya, dosa. Ya. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dusta itu ya, mengantarkan kepada dosa. Ya. Dosa dusta tadi mengantarkan kita kepada neraka. Hati-hati. Sepele Pak, ibu-ibu. Dusta itu, bohong itu gampang.
tapi akibatnya dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya. Makanya jangan bohong, jujur saja. Ya, mau beli tidak beli, Allah yang gerakkan hati. Ya, ini kalau orang jual. Bagaimana kalau beli? Nabi juga begitu. Gampang. Ada orang ibu-ibu jual sayur. Sayur putih. Ya. Ibu-ibu sayur sini. Nah, datang orangnya. Berapa sayur ibu? 25.000. Weh, mahal segini. 65.000. Ya, ibu-ibunya mau rasa-rasa mau kabur dari ya. Ini kasihan. Jangan begitu ya. Ibu-ibu yang suka tawar-tawar itu, tawar menawar. Itu ya apa namanya? Jangan, kasihan. Ya. Orang jual lombok, ya. Daun sop. Berapa daun sop? 25.000. Weh. 65.000. Kasihan. Ya, jangan begitu. Nabi itu samhan idza syara. Kalau beli itu gampang. Boleh tawar, kasih 3 sudah mama. Oh ya. Begitu Nabi itu, bukan 6, 10, 6, 5.000. Orang jual 2 kita minta 6. Kasihan orang itu ya. Kasihan. Dia jual sayur, jual daun sop, itu bukan buat cari kaya, buat makan. Ya. Hitung-hitung sedekah sudah. Biar kita tahu di pasar itu 4-5.000, dia jual 3-5.000, setidaknya kita tidak capek-capek ke pasar, ambil. Hitung-hitung sedekah, kasihan mama. Nanti uang itu dia pakai beli beras, dia pakai beli kecap, beli minyak. Ya. Kita ini kalau masuk ke mall, masuk ke toko-toko besar, tidak mau kita coba tawar Indomaret. Saya mau lihat siapa yang berani tawar Indomaret. Tidak ada yang berani tawar Indomaret. Ketawa dia. Ya. Saya mau lihat ada yang masuk Indomaret terus tawar menawar. Tidak ada yang berani. Tapi giliran mama-mama kita tawar hancur-hancur. Kasihan ya. Nah, kayak gitu. Jadi Nabi itu gampang. Ini dalam muamalah jual beli. Ya, dalam pernikahan juga demikian. Kemudahan Allah dan Rasulnya berikan. Ya, kita kalau ada anak perempuan di rumah, ya, kalau ada laki-laki datang lamar, harus ada syaratnya ini banyak. Ya, kalau bukan PNS, sabar dulu. Ya, harus PNS, polisi, ya. Kalau tidak, apa? Pokoknya PNS, polisi, tentara, ya. Kalau tidak, ada apa-apa bukan PNS. Yang penting punya toko. Punya toko, penghasilannya jelas. Aduh, kasihan. Anak muda banyak yang tidak kawin kalau kayak begini caranya. Ya. Makanya Nabi itu mengajarkan, ya, tolak ukur untuk mencari menantu itu bukan harta, tapi akhlak agamanya. Kata Nabi SAW, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Illam taf'alu takunu fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Apabila datang laki-laki baik, akhlaknya, agamanya, mau minta anak kita, apalagi kita tahu anak kita juga suka sama dia, sama-sama suka, ya, sama-sama suka. Dia beranikan diri datang. Dia ada etikat baik, mau kerja, ya, baik agamanya, ya, ada kerja walaupun gajinya kecil, tapi bagus akhlaknya, agamanya bagus, tahu agama. Apa kata Nabi SAW? Fazawwiju. Nikahkan. Kalau tidak, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Ya, nanti orang bilang, itu mau jual anak. Fitnah. Iya tidak? Banyak orang datang lamar ditolak semua. Jadi buah bibir masyarakat. Itu mau jual anak itu. Ini kan fitnah. Nah, kita tidak mau seperti itu. Ya. Begitu juga kalau sudah terima, saya terima. Tapi ada tapinya ini. Ya. Nanti kasih orang tua bawa 150 juta. Aduh mama ya, tidak jadi. Pulang dengan teratur orang punya anak. Ini sama aja ya nggak terima. Saya terima tapi ya bawanya segini. Jadi keliru juga. Ya. Kata Nabi SAW, ya, a'dhamun nisa'i barakatan aisaruhunna as-sadaq. Wanita yang paling diberkahi, yang paling diridhoi oleh Allah, yang banyak keberkahannya itu siapa? Yang paling gampang maharnya. Maharnya seperangkat alat sholat. Misalnya ini. Ya. Atau kalau di Lombok itu 250.000 rupiah. Tidak mau kalau orang sini. Ya. Harus ada
ekor-ekornya. Ya. Harus acara itu, waduh. Kemarin dia bikin acara besar, 3 ekor sapi. Masa saya punya anak mau kasih nikah dengan kambing saja? Harus 5 ekor sapi. Ya. Nah ini, tuntutan, gengsi, gede-gedean. Nggak boleh. Ya, kata Nabi SAW, awlim walau bisyatin. Adakan walimah walau 1 ekor kambing. Gampang. Kita mudahkan. Bahkan Nabi SAW pernah menikahkan sahabat dengan hafalan Quran tanpa mahar. Maharnya hafalan Quran. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Aku menikahkanmu dengannya dengan mahar mengajarkan dia Al-Quran. Kamu bisa Quran, ajari. Itu maharnya. Gampang. Ya. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan iltamis walau khataman min hadid. Bawa mahar meskipun cincinnya dari besi. Cincin besi, nggak ada harga. Nggak ada harga. Ya. Itu boleh. Ya. Intinya Allah dan Rasulnya mengajarkan bahwa agama ini mudah. Jangan kita persulit. Ya. Kalau ada ajaran-ajaran budaya-budaya yang menyulitkan masyarakat, menyulitkan kita, maka pertanyakan, benarkah ini bagian dari agama? Bukankah agama itu mudah? Ya. Bahkan dalam kaidah Qawaidul Khamsah Al-Kubra, satu kaidah penting yang dijadikan dasar dalam beragama, seluruh bab fikih banyak. Ya. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Apa saja kesulitan? Ya. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan idza daqal amru ittasa'a. Apabila masalah urusan menjadi sulit, maka syariat mempermudah. Apa saja? Ibadah apa saja? Muamalah apa saja? Ada orang tidak bisa bayar utang, sudah ditunda bayarnya. Nanti kalau bisa baru bayar. Gampang. Bukan bunganya naik. Ini bertolak belakang dengan syariat. Ya. Nah, saya kira ini sedikit yang ingin bertanya, silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Pilih saja. Ya, silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya, Ibu. Masuk zuhur, saya mengkosor asar itu di Waikabubak. Apakah itu boleh? Ibu belum jalan? Belum, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Qashar itu boleh dilakukan, kata para ulama, kalau dia sudah melakukan perjalanan. Apa tolak ukurnya? Kata para ulama, mufaraqatul bunyan. Dia telah meninggalkan kota Waikubang. Batas kota Waikubang di mana misalnya? Kilo 6 ya? Apa? Yang ada itu apa namanya itu? Gapura. Itu kan ditulis selamat datang di kota Waikubang. Artinya itu batas kota Waikubang. Boleh mulai qashar kapan? Setelah keluar dari itu. Sudah mau jalan. Nah itu boleh sudah. Mau di Anak Kalang, mau setelah Anak Kalang, Langgaliru, di mana boleh. Intinya setelah dia meninggalkan kota Waikubang, itu boleh dia qashar. Ya. Boleh dia qashar. Kalau jamak boleh mulai dari Waikubang. Ibu, misalnya, oh ini kita mau tembus lanjut terus. Tidak mau berhenti-berhenti. Nah teman-teman, kalau begitu kita jamak saja. Ya, jamaknya bagaimana? 4 duhur, 4 asar. Tidak boleh dikosor. Tapi sholatnya waktu duhur. Habis duhur kita jalan. Tembak langsung ngapu. Tapi sholatnya 4-4. Kalau mau di Al-Azhar misalnya. Atau di rumah misalnya. Ya, tidak boleh dia mengkosor sebelum dia meninggalkan kota Waikubang. Ini pendapat yang rajih menurut para ulama. Kalau jamak boleh. Makanya ini saya tekankan Ibu. Perhatikan ini. Perhatikan. Qashar atau meringkas sholat itu kaitannya hanya dengan safar. Hanya dengan perjalanan. Tidak boleh yang lain. Oi sakit. Qashar. Tidak boleh. Orang sakit itu sholatnya tetap 4-4. Dia boleh jamak. Tidak boleh qashar. Meskipun sakitnya sudah mau mati misalnya. Tidak boleh tetap. Ya. Hanya boleh hanya untuk orang perjalanan. Tapi kalau jamak kaitannya dengan kebutuhan. Ya, orang kok safar itu boleh menjamak kenapa? Karena butuh.
Orang sakit itu boleh menjamak, kenapa? Karena dia butuh. Orang tadi ada catering 1000 Mam Fitria, amin. Ya, dia mepet 1 jam lagi mau ngasih, belum sholat duhur. Kalau dia paksa sholat duhur asar di tepat waktu, nanti kemungkinan besar tidak sholat misalnya. Karena ini tuntutan harus. Boleh dia jamak, karena ini kebutuhan. Jamak menggabungkan 2 sholat pada 1 waktu sholat itu kaitannya dengan kebutuhan. Tapi kalau mengqashar hanya boleh untuk musafir. Titik. Ya, paham ya? Ini 2 hal yang berbeda, jamak dengan qashar. Tapi kebanyakan kalau musafir biasanya dilakukan jamak qashar, digabung jamak dengan qashar. Ya. Gitu ya. Qasharnya karena dia safar, jamaknya karena dia butuh. Itu 2 hal yang harus difahami, ya. Paham, Bu? Paham. Oh, banyak kan? Iya. Waktu remaja dulu ada hari-hari yang saya tidak sholat. Cara menggantinya itu kalau saya lihat-lihat di YouTube itu ada yang mengatakan mengkodok dikodok sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan itu di jam-jam sholat, misalnya zuhur kita kodok juga zuhur. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa untuk mengganti sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan itu dengan sholat taubat. Yang benar yang mana? Masya Allah. Ibu, ini kalau boleh tahu ya, kita perjelas dulu pertanyaannya. Ini waktu meninggalkan sholat ini, ibu sudah sering-sering sholat gitu, sengaja meninggalkan atau gimana? Atau dulu misalnya Bu, dulu saya belum tobat, saya belum, misalnya saya pribadi, jangan ibu. Saya dulu SMA tidak sholat, misalnya, saya tidak sholat. Memang saya tidak sholat orangnya. Tiba-tiba waktu sudah kuliah, hijrah, tahu agama, akhirnya mulai sholat. Ya. Apakah ini yang dimaksud? Artinya saya meninggalkan sholat ketika sudah mulai balik itu, yang saya tidak tahu berapa tahun, bisa 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Atau dia memang sholat, tapi kadang-kadang lupa, ditinggalkan, lupa gitu. Yang mana ibu maksud? Yang lupa-lupa. Nah ini. Kalau yang melupakan berarti yang pertama. Yang pertama. Ya. Pada dasarnya, qadha itu dilakukan bagi orang yang mempunyai uzur. Ini perhatikan. Sekali lagi saya katakan, agama itu mudah. Ini supaya masuk di logika ibu-ibu semua. Ya. Kita sepakat, agama itu mudah. Nah, makanya ini penting ini. Ini masuk dalam ibadah-ibadah yang mempersulit. Benar tidak? Antum bayangkan, orang harusnya sholat 4 rakaat, jadi 8 rakaat. Dia tidak sholat 3 tahun. Berarti selama 3 tahun dia harus sholat duhur 8 rakaat, asar 8 rakaat, isya 8 rakaat, maghrib 6 rakaat, subuh 4 rakaat. Ya, ini mempersulit, betul tidak? Sepakat kita, sulit. Nah. Kemudian bagaimana? Perhatikan, qadha itu bagi orang yang mempunyai uzur. Uzur, lupa tadi, misalnya. Ibu lupa. Tapi kalau sengaja lupa, yang harus dilakukan bertaubat. Ya, taubat. Taubat itu 3 syaratnya. Yang pertama dia menyesal. Aduh, kenapa dulu saya tidak sholat? Ya Allah, menyesal saya. Itu menyesal. Kedua, dia berazam untuk tidak meninggalkan sholat lagi. Ya. Yang ketiga, dia rajin sholat. Dia sudah mulai semangat sholat. Ya. Nah ini, cukup dengan bertobat. Kalau kaitannya dengan sengaja meninggalkan. Ya. Karena qadha pada asalnya untuk orang-orang yang mempunyai uzur. Ya. Mengqadha itu, apa Nabi SAW mengatakan? Apa dalil qadha itu bagi orang yang uzur? Kata Nabi SAW, man nasiya an sholatin. Ya. Barang siapa yang lupa ketika sholat, lupa waktu sholat, au nama anhu, atau dia ketiduran. Mam Fitria ketiduran misalnya. Saya nanti Mam Fitria marah. Ya. Saya yang ketiduran misalnya. Ketiduran, tidak ada yang kasih bangun. Ya.
subuhnya kelewat atau duhurnya kelewat. Masuk waktu asar, masuk waktu duhur. Saya lupa atau saya ketiduran. Maka ini namanya qadha. Saya harus ganti sholat tadi. Ya, karena ada dalilnya. Nabi SAW mengatakan, man nasiya, barang siapa yang lupa, au nama anhu, atau tertidur, ya, falyusalli idza dzakarahu. Hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Kapan dia ingat langsung dia sholat. Kapan dia ingat langsung dia sholat. Ya, la kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarah kecuali harus sholat. Tidak ada dalil yang mengatakan barang siapa yang dulu sengaja meninggalkan sholat, maka sholatlah dia, ya, ketika dia mengingat. Tidak ada. Yang ada itu barang siapa yang lupa atau tertidur. Berarti qadha itu kaitannya dengan uzur. Orang yang punya uzur. Ya, orang yang punya uzur. Kalau sengaja meninggalkan, tidak perlu sholat qadha, ibu. Yang harus dilakukan bertaubat. Mohon ampun kepada Allah. Karena dulu saya sudah sengaja meninggalkan sholat. Sekarang saya berazam untuk sholat terus. Saya tidak akan lagi tinggalkan sholat. Itu. Tapi kalau lupa, sengaja kelupaan, ibu ingat. Woi, dulu 2 bulan yang lalu, kayaknya saya pernah tidak sholat duhur. Ada acara ini. Iya, betul. Nah, itu sholat, tidak apa-apa. Karena memang lupa. Uzurnya ada. Bukan sengaja. Kapan diingat, lakukan sholat tersebut. Hah? Enggak. Langsung. Misalnya gini, Bu. Misalnya ibu lupa sholat subuh. Lupa sholat subuh misalnya. Ya. Sampai duhur. Sholatlah duhur kita. Habis sholat duhur, aduh, saya belum sholat subuh tadi. Ya. Kalau dia ingatnya sebelum sholat duhur, maka sholat subuh dulu baru sholat duhur. Karena sebagian ulama mensyaratkan tertib. Sebagian ulama mengatakan tertib itu syarat. Artinya harus berurutan. Kalau dia ingat sebelum sholat duhur, aduh, sudah azan. Oh iya, saya belum sholat subuh. Maka dia sholat subuh dulu langsung ketika itu, 2 rakaat, baru sholat duhur. Ya? Nah, gitu. Kapan dia ingat langsung sholat. Harus segera. Ya? Begitu. Ada lagi, Ibu? Ibu udah paham tadi? Insya Allah ya. Nanti kalau masih ini, tidak apa-apa, tanya lagi nanti ya. Pertemuan berikutnya insya Allah. Ada lagi yang bertanya? Oh, melanjutkan. Terjadi khilaf para ulama. Ini termasuk pembahasan yang banyak sekali perbedaannya. Banyak sekali. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, kalau anda salat 4 hari atau 3 hari. Setelah lewat itu, tidak boleh lagi kita mengkosor. Karena kita dianggap mukim. Ya. Sebagian ulama, ada yang 15 hari. Ada yang mengatakan, tidak ada waktu. Selama dia itu tidak berniat mukim. Misalnya ibu saya sakit di Bengapu. Jangan ibu, siapa orang lain. Ada fulan misalnya orang lain, ibunya sakit. Ya, dia mau jenguk ibunya di Bengapu. Seret, jenguk. Dia orang Wekubak, tinggal di Wekubak. Dia nggak tahu ibunya ini kapan sembuhnya. Di rumah sakit, dia jaga, dia rawat ibunya. Bisa jadi sebulan, bisa jadi seminggu, bisa jadi 3 minggu. Tapi dia ini niatnya, kalau ibu sudah sembuh, saya pulang kembali. Saya di sini tidak mukim. Saya mau jaga orang tua. Kalau orang tua sembuh, saya pulang. Nah, yang seperti ini masih dikategorikan safar menurut ulama. Makanya sebagian ulama mengatakan, tidak ada batasan waktu qasar. Batasannya apa? Yaitu niat dia mukim. Selama dia sudah berniat untuk tinggal di Wengapu, maka dia tidak lagi dikatakan musafir. Sebagian. Tapi ingat, dalam mazhab Syafi'i, seperti saya katakan tadi, dibatasi kalau tidak salah 3 atau 4 hari. Ya, 3 atau 4 hari. Ya. Yang terjadi khilaf para ulama. Ya. Dan yang mengatakan tidak ada batasan itu ada dalilnya.
riwayat dari para sahabat. Ya, Anas bin Malik, Ibnu Umar. Bahkan dikatakan pernah mereka itu mengkosor selama 2 bulan ketika melakukan perjalanan. 2 bulan. Ya, luar biasa. Ya. Artinya tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan waktu. Juga masalah jarak. Jarak juga perlu ketahui. Ya, kalau kita bicara waktu, kita bicara jarak juga. Ya, dalam mazhab Syafi'i, ya, ada jarak. Artinya kalau di bawah jarak itu tidak bisa. Ya, kalau tidak salah 83 km segitu. Ya. Artinya kalau dia ke Wonokaka dalam mazhab Syafi'i, dia tidak boleh mengkosor karena dekat. Ya. Wonokaka 27 kilo ya. Nah, sampai sekitar segitu. Lemboya dekat, tidak boleh. Kalau ke Wengapu sudah boleh. Ke Wengapu itu 135 per 130 kilo. Maka sudah boleh dia mengkosor. Ke Wetabulan tidak boleh. Ya. Namun sebagian ulama mengatakan sama. Kosor itu kaitannya nggak ada jaraknya. Tapi kembali ke urf. Selama jarak itu kita anggap sebagai safar, maka boleh kita kosor. Ya. Nah, cuman yang lebih hati-hati kalau dalam masalah jarak, ambil pendapat mazhab Syafi'i. Karena kalau ikut mau-maunya kita, nanti orang gampang-gampang. Ya. Pergi di Wonokaka, kosor. Padahal dekat saja. Nah itu. Ya. Sebaiknya, ya, kalau memang butuh nggak apa-apa. Kalau butuh nggak apa-apa. Kalau jamaah kaitannya dengan butuh. Kalau tidak butuh, bisa sholat tepat waktu, nggak ada urusan, ya jangan. Ya. Kaitannya dengan kebutuhan. Nah, intinya kalau kosor ini, kalau saya pribadi menyarankan, sebaiknya ambil mazhab Syafi'i. Paling hati-hati. Ya. Paling hati-hati dalam masalah ini. Artinya, kalau ke Wengapu, sudah boleh. Kenapa saya bilang paling hati-hati? Karena kalau kita membuka pintu tadi urf, orang banyak yang gampang-gampangan. Ya, karena tidak ada apa namanya? Tidak ada timbangannya. Ya, tolak ukurnya nggak ada. Jangan-jangan orang nanti pergi di mana? Di BTN, dia kosor. Dianggap jauh. Nah, ini keliru kan? Dianggap, oh ini jauh. Nah, ini. Pergi di Palas ini, dia jamak. Ya, Lapale, dia langsung jamak. Ada apa? Kosor. Nah, ini yang dikhawatirkan. Orang bermudah-mudahan. Ya. Saya kira jelas Mamambu? Semoga menjawab ya. Ada yang bertanya lagi? Iya. Masya Allah. Bagus pertanyaan. Bolehkah kita memberikan sedekah kepada non-muslim? Boleh. Boleh. Jangankan non-muslim. Ya. Kita kasih burung, kasih ayam. Ya. Itu sedekah. Kata Nabi SAW, likulli dhati rotbatin ajrun. Ada hadis tentang wanita yang beri minum anjing. Dimasukkan ke dalam surga. Tahu ya? Ada wanita dimasukkan ke dalam neraka karena ngurung kucing. Nggak dikasih makan, dikasih minum. Kucingnya mati. Wanitanya dilempar ke neraka. Padahal urusannya dengan hewan. Peliharaan. Bukan dengan manusia. Ya. Apalagi dengan manusia. Boleh. Sedekah kepada orang kafir. Tidak ada larangan. Ya. Boleh. Ada bapak-bapak tua jalan. Ya, yang lumpuh itu sering lewat-lewat. Apa antum kasih? Kasihan. Ya. Ya, siapa tahu kita berharap yang ngasih ini justru orang Islam misalnya, yang pakai kerudung, Mam Fitria, yang pakai kerudung. Wah, ini kok yang ngasih saya orang Islam. Baik orang Islam ini. Bisa jadi Allah buka hatinya lewat itu. Ya. Oh ternyata ini agama yang benar. Kita tidak tahu. Kita niatkan. Ya. Intinya sedekah itu sama-sama aja boleh. Ya. Dan sedekah ini juga termasuk kemudahan dalam beragama. Antum bayangkan sedekah itu yang dinilai bukan jumlahnya, tapi niatnya. Ya, ya. Maka kata Nabi SAW, ittaqin nara walau bisyikit tamrah. Takutlah kalian kepada neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Nabi bilang itu sepotong kurma. Nabi tidak bilang satu buah kurma, sepotong kurma. Berapa harga sepotong kurma? Saya mau tanya. Tidak ada yang jual. Kalau ada toko yang jual sepotong kurma, dilempar tokonya. Karena ya nggak ada orang mau beli sepotong kurma.
Ya, saking nggak ada nilainya. Itu sedekah itu begitu. Sepotong kurma saja diberikan keselamatan dari neraka kalau kita ikhlas. Orang yang ngasih 1 miliar dengan orang yang ngasih 2.000, ya, bisa jadi yang 2.000 ini yang besar nilainya di hadapan Allah daripada yang 1 M tadi. Ya, yang 1 M ini bangun sekolah, bangun masjid, namanya dia. Ya. Masjid Muhammad apa misalnya? Ishak namanya dia. Ya. Masjid Dr. Muhammad Ishak misalnya. Namanya dia. Peresmian, gunting vita, ekspos kemana-mana. Kebetulan yang bangun anggota DPR. Supaya naik lagi tahun depan. Percuma 1 M. Nggak ada gunanya. Tapi ada orang ngasih 2.000. Diam-diam. Kesian. Ada orang butuh dikasih 2.000. Ikhlas. Padahal 2.000 ini dia butuh juga sebenarnya. Dia kasih. 2.000 ini bisa-bisa yang lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya seperti itu. Jelas Bu ya? Alhamdulillah. Ada lagi? Salat syuruk. Iya, enggak apa-apa. Salat di rumah ya? Iya, enggak apa-apa di rumah. Iya. Iya, di rumah, ya. Wa buyutuhunna afdaluhunna, ya. Rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Rumah-rumah tempat sholat untuk wanita itu, ya itu yang terbaik. Berbeda dengan laki-laki, ya. Yang paling baik, yang utama, sholatnya di masjid. Kalau yang perempuan di rumah justru. Ya, syuruknya ya di rumah. Habis sholat subuh, zikir pagi. Baca Quran. Lihat jam. Lihat waktu syuruk berapa. Misalnya 6, jam 6 pas misalnya, waktu terbit. Tunggu 15 menit. 6.15 baru sholat. Nah, itu dia. Siapa lagi yang bertanya? Mam Fitria yang bertanya, Mam Fitria? Belum siap. Ya. Sudah jelas semuanya? Iya boleh. Terakhir ya. Soal terakhir. Pertanyaan terakhir. Ini masalah apa? Bisa misalnya beli pakaian, nanti waktu di akhirat katanya pakaian itu juga dihisab. Padahal pakaian-pakaian yang bagus itu kadang kita simpan di lemari untuk sholat itu pakai daster. Kalau masalah hisab pakaian itu bagaimana? Luar biasa pertanyaannya. Dihisab pakaian, ya. Intinya sholat itu ada salah satu syaratnya satrul aurah. Ya. Ini syaratnya harus menutup aurat. Yang kedua, taharatul badan wal libas wal makan. Suci tempat sholatnya, suci badannya, suci pakaiannya. Ya. Jadi tidak ada soal mau sholat pakai daster atau pakai pakaian yang mahal. Ya. Tapi dengar Ibu, ini bagus pertanyaan. Tapi begini, kalau ditinjau dari segi fikih, dua-duanya sah, tidak ada masalah. Tapi kalau orang itu dia berpikir begini, masa saya mau pergi kajian pakai baju bagus, mau menghadap Allah saya pakai baju yang jelek, saya harus pakai pakaian yang paling bagus. Itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niatnya tadi. Ya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, termasuk pakaian ketika sholat, ya, itu ketakwaan yang lahir dari hati. Jadi bagus kalau orang itu punya pakaian bagus. Bila perlu dia pakai baju terbaik untuk sholat. Ya, tidak ada orang yang tahu. Dia di kamar sendiri. Dia pakai baju yang paling mahal untuk dia menghadap Allah. Ya, untuk sholat. Karena dia tahu ini saya menghadap Allah. Saya menghadap bupati, menghadap Pak Lurah, pergi kajian harus pakai pakaian bagus. Kenapa kalau menghadap Allah saya pakai daster yang jelek? Kan begitu ya? Dari segi fikih tidak ada pembahasan. Artinya selama dia bersih, suci tidak. Tapi ini lain. Ya niat seseorang itu. Kalau dia pakai pakaian yang bagus, karena dia merasa ini akan menghadap Allah. Ya, karena sholat ini hakikatnya kita menghadap Allah. Ya, dia pakai pakaian terbaik, maka diberikan pahala karena niatnya tersebut. Ya, Ibu. Nah, itu bagus Ibu. Kalau punya baju yang bagus, dikhususkan untuk sholat bagus. Ya.
Kebanyakan ini orang-orang, baju yang paling bagus ada di lemari, tapi buat kondangan. Ada 5, 4. Ya. Tapi giliran mau sholat, waduh, mau bau, mau pakaian buat kerja lah, ini dipakai saja. Ya, ini kurang etis. Ya, kurang baik. Maka kita harus pakai pakaian terbaik. Oh, ada yang baru datang. Ini kita jangan tutup dulu ya, biar ibunya duduk sedikit ya. Nah, nanti coba satu orang tanya lagi. Tidak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas tidak apa-apa, di atas. Boleh. Iya, tidak apa-apa, di atas. Ya, jadi begitu Ibu ya. Kalau sholat, pakai pakaian yang paling bagus. Yang paling bersih. Bahkan wanita itu boleh pakai sutra. Boleh dia pakai sutra. Laki-laki yang tidak boleh. Ya. Boleh dia pakai sutra. Ya Ibu ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak apa, silakan. Saya tambah lagi pertanyaannya. Ya. Bagus ya. Sholat sendiri apakah harus iqamah? Terjadi khilaf para ulama. Yang rajih tidak perlu dia iqamah. Ya, langsung dia sholat. Ya. Ya, langsung saja niat sholat. Ya. Tidak perlu dia iqamah. Pendapat yang rajih. Ya. Ya, kecuali jamaah misalnya. Ada jamaah, makmumnya iqamah, tidak apa-apa. Ya. Kalau sholat sendiri langsung saja tanpa iqamah. Ya. Ada yang bertanya lagi? Oh, boleh. Alhamdulillah. Ya. Jawab apa? Iya. Sama-sama. Saya agak bingung kalau pagi subuh. Dan subuh kadang-kadang baru ada subuh kamar kita baru buka beli atau. Tapi kadang-kadang kalau ada tidur asar gitu lama sekali belum kamar. Apakah kita sebelum kita menunggu dalam kamar atau kita langsung sholat? Kita kamar sendiri kita sholat. Di rumah, ibu di rumah ini maksudnya. Bagus, pertanyaan bagus. Ya. Ibu di rumah mau sholat subuh misalnya. Ya, sudah azan. Tapi ibu tidak mau sholat dulu, tunggu di masjid misalnya. Tunggu sampai iqamah di masjid. Apakah harus? Jawabannya tidak harus. Ya. Syarat sholat yang berikutnya itu apa? Dukhulul waqti. Syarat sholat itu apa saja? Siapa yang bisa tahu syarat sholat? Siapa yang bisa angkat tangan? Syarat-syarat sholat. Tadi saya sudah kasih. Yang pertama, satrul aurah, menutup aurat, sudah tadi. Kedua, suci badan, pakaian, tempat sholatnya. Apalagi yang ketiga, siapa bisa? Masuk waktu. Nah, itu syarat sholat. Kalau sudah azan, berarti sudah masuk waktu subuh. Maka ibu di rumah tidak perlu nunggu iqamah. Ibu langsung sholat, tidak apa-apa. Ya, yang menunggu iqamah itu yang sholat di masjid. Sholat berjamaah. Ya, supaya berkumpul di saf semua, sholat sama-sama. Itu tujuan iqamah. Adapun yang di rumah, kalau sudah masuk waktu subuh, sudah adzan, dia sudah boleh sholat. Karena sudah masuk waktu subuh. Ya, Ibu? Jadi tidak perlu nunggu iqamah. Ya? Nah. Jelas, Ibu? Nah. Apalagi syarat sholat tadi? Sudah 3 tadi. Siapa lagi yang tambah? Tadi Mama Umbu sudah tambah masuknya waktu. Apa lagi? Tadi yang kita bahas, sudah kita bahas tadi. Apa? Ini. Sholat menghadap mana? Apa itu? Menghadap kiblat. Nah, itu juga syarat sholat. Ya. Apa lagi satu lagi? Yang bisa ini, yang bisa dapat hadiah minggu depan. Wih, pinter ibunya. Ibunya sama namanya. Saya kira tidak ada. Odo hadiah, saya sudah janji lagi. Nanti kasih minggu depan, insyaAllah. Saya kira tidak ada yang bisa tadi. Ya, niat. Itu syarat. Ya, niat.
Tapi dalam mazhab Syafi'i, ini perlu saya sampaikan karena kita banyak yang mazhabnya Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, niat itu masuk ke dalam rukun. Ya, tapi tidak ada masalah. Rukun atau syarat sama-sama harus. Kalau tidak ada, tidak sah sholat. Ya? Ya. Ya. Jadi betul. Niat. Ibu siapa namanya, Ibu? Ya, Ibu Jati. Nanti minggu depan ingatkan ya. Ada hadiah buat Ibu. Saya sudah janji ya. Insya Allah. Ada lagi yang bertanya? Niat. Nah, ini perlu disampaikan. Terjadi khilaf para ulama, ya. Apakah niat itu dibaca atau tidak? Namun perlu saya sampaikan di sini. Apa sih itu niat? Ya. Apa itu niat? Niat itu qasdu syai' muqtaranan bi fi'li. Kata ulama dalam mazhab Syafi'i, ya. Niat itu apa? Keinginan melakukan sesuatu yang diikat dengan tindakan. Ya, ibadah. Intinya apa? Niat itu adalah keinginan untuk kita melakukan. Ya. Ini perlu. Jika kita melihat hadis-hadis Nabi, ya, kita buka hadis Nabi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, ya, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, kita tidak akan temukan bahwa Nabi itu melafadzkan niat. Tapi hadis tentang niat ada. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala amal perbuatan tergantung niat. Dan orang akan mendapat pahala sesuai dengan niatnya. Pertanyaannya, niat dilafadzkan atau tidak? Nah ini. Kalau kita kembali kepada hadis-hadis Nabi, maka tidak ada satupun riwayat Nabi itu melafadzkan niat. Ya. Namun muncul para ulama dari mazhab Syafi'i yang menganjurkan melafadzkan niat. Tapi apa maksudnya melafadzkan niat? Ini perlu diperhatikan. Melafadzkan niat yang dimaksud adalah mengucapkan ini. Ya Allah, saya mau sholat duhur. Itu niat itu. Paham ya? Ya Allah, saya mau sholat duhur. Ya Allah, saya mau sholat subuh. Ya Allah, saya mau sholat isya. Itu niat itu. Itu yang diucapkan. Supaya apa? Supaya hatinya mantap. Maka diucapkan. Itu tujuannya. Ya. Kebanyakan orang salah kaprah. Diajarkanlah anak-anak nawaitu usolli fardhu ini itu. Anaknya tidak tahu apa maksudnya. Nah ini khilaful maksud. Tidak sesuai dengan maksud tujuan tadi. Dalam mazhab Syafi'i diajarkan niat tadi diucapkan supaya apa? Supaya mantap hatinya dengan lisan sejalan. Nggak harus bahasa Arab. Nawaitu itu orang Yaman, artinya saya berniat. Nawaitu itu orang Saudi, karena dia bahasa Arab. Nawaitu itu orang Yordania sana, karena bahasanya dia nggak mungkin bilang saya berniat. Dia nggak tahu bahasa Indonesia, taunya bahasa Arab. Nawaitu. Kalau kita apa? Saya mau sholat ya Allah, saya niat mau sholat. Yang orang Bima, madana SMBR matane, misalnya, itu niat. Ya, itu harus paham. Jadi, nah ini termasuk kemudahan dalam beragama. Ada orang-orang kadang mau sholat saja bingung, jadi nggak sholat. Karena apa? Belum hafal niat katanya. Subhanallah, dari mana? Orang mau sholat belum hafal niat, akhirnya nggak jadi sholat karena niatnya belum hafal. Ya. Sudah, kamu mau niat, Bismillah. Ya Allah, saya mau sholat duhur, sholat. Ya Allah, saya mau sholat duhur jamaah dengan Imam Haji Maman di Masjid Al-Azhar. Itu sudah niat antum. Itu yang dimaksud dalam mazhab Syafi'i. Ya, jangan kita memaksakan anak-anak kecil untuk menghafalkan niat-niat tadi, padahal mereka tidak paham apa maknanya. Padahal tujuannya melafadzkan niat itu untuk difahami, supaya mantap sholatnya, hati dan lisannya selaras. Kayak gitu loh. Ya, itu. Tapi kalau bacaan yang lain harus bahasa Arab, karena sudah masuk sholat. Allahu Akbar, itu harus bahasa Arab sudah. Terus ikut sudah bacaan-bacaan yang ada. Kalau niat, dia sebelum masuk sholat. Boleh dengan bahasa Indonesia. Ya, itu tentang niat. Ya. Tapi kalau sesuai dengan sunnah, cukup sudah dalam hati, sholat. Begitu saja hatinya mantap mau sholat. Ya, itu.
Jelas ibu-ibu? Atau mungkin ada yang ingin, oh saya tidak terima Ustaz om begitu. Ustaz Fulan bilang begini, begitu. Mungkin ada, enggak apa-apa. Kita diskusi. Kita majelis ini kan untuk mencari ilmu. Jangan sampai nanti pulang rumah, woi saya tidak mau pergi kajian di Ibu Ma'ani. Itu Ustaz saya dibilang niat itu begini. Nah, ya. Nah, nanti dapat dosa lagi ibu nanti. Dosa gibah lagi. Saya dapat pahala. Kan gak enak gitu. Ya. Nah apa? Tapi Ustaz Fulan bilang begini. Bagaimana Ustaz jawabnya? Tidak apa-apa. Itu bagus. Artinya diskusi. Supaya terbuka kita ini. Nah, ya. Ada lagi yang bertanya? Saya mau bertanya. Yang bisa jawab dapat hadiah. Tapi harus lengkap. Ya. Kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dalam ibadah sholat. Siapa yang bisa angkat tangan? Apa kemudahan-kemudahan yang Allah dan Rasulnya berikan? Ya, yang datang dari Al-Quran dan Sunnah dalam ibadah sholat. Kita mau bilang agama ini mudah. Contohnya dalam ibadah sholat. Apa contohnya? Coba, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Wih, pakai catatan dia, curang. Yo, enggak apa-apa, wis. Bagus. Bagus. Enggak apa-apa, Ibu. Enggak apa-apa. Itu serius, bagus. Ya. Iya. Ini berdiri bagi yang mampu. Hmm. Tidak mampu bisa duduk. Masya Allah. Ahsanti, bagus. Bisa menjamak sholat, yaitu bila ada hujan. Iya, bagus. Atau sibuk. Bagus. Ahsanti. Sholat bisa disingkat, yaitu sholat kosong. Masya Allah. Barakallahu fiik. Atau menjamak. Itu aja. Enggak apa-apa. Dapat hadiah minggu depan ya. Ibu siapa namanya? Ibu Neng. Ibu Neng sama ibu siapa tadi yang Ibu Muji ya. Dua ya. Insyaallah ingatkan nanti ada hadiah minggu depan insyaallah. Ya. Sudah Ibu? Ada lagi yang ingin bertanya? Pertanyaan terakhir. Kemudahan apa yang Allah berikan dalam ibadah puasa? Mam Fitria yang jawab. Biar ada hadiah Mam Fitria. Oh, belum sih. Siapa yang mau? Siapa? Nanti ada hadiah minggu depan. Kalau sakit diganti hari yang lain. Ini, ya, apa lagi? Bagi yang melahirkan atau menyusui berfidyah. Apa lagi? Puasa. Coba bayangkan ketika Ramadan apa kemudahan-kemudahan? Apa? Tambah lagi. Biar dapat hadiah. Apa? Itu enggak ya? Bukan itu ya. Mau apa lagi? Tambah. Hah? Ibadah dilipat gandakan. Itu kemudahan. Bukan ya? Coba yang lain, kemudahan. Itu masuk dalam keberkahan. Mudha'afatul ajr. Ya, mudha'afatul ajr itu masuk di dalam keberkahan bulan Ramadan. Allah melipat gandakan pahala. Dia bukan masuk dalam kemudahan, tapi keberkahan bulan Ramadan. Ya. Tapi kemudahan apa? Coba. Apa lagi? Oh iya. Iya, bagus. Ya itu ya, berarti 3 orang yang dapat hadiah. Cukup sudah, nanti habis ya. Keluar banyak nanti ya. 3 orang ya. Hadiah buat minggu depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.